Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semoga semua dalam keadaan yang selalu sehat, bahagia, dan tetap semangat. Hari ini kita belajar matematika kelas 8, materi bab 5, sistem persamaan linear dua variabel dengan submaterinya yaitu menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi dan metode gabungan. Dengan tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode eliminasi. Yang kedua, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel dengan metode gabungan. Dan yang ketiga, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel khusus. Kita lanjut masuk materinya, yaitu yang pertama poin A, menyelesaikan SPLDV dengan metode eliminasi. Nah, eliminasi pengertiannya adalah suatu metode penyelesaian SPLDV dengan mengeliminasi atau menghilangkan salah satu variabel dari kedua persamaan itu secara bergantian. Nah, langkah-langkah metode eliminasi, perhatikan di sini. Yang pertama, susunlah persamaan dalam bentuk AX ditambah BY sama dengan C, dan yang kedua dalam bentuk persamaan PX ditambah QY sama dengan R. Jadi persamaannya dalam variabel X dan Y. Nah, langkah yang kedua, angka dari koefisien variabel yang akan dihilangkan harus sama atau dibuat sama dengan cara mengalihkan dengan suatu bilangan. Misalnya, contohnya dengan menentukan KPK dari koefisien variabel yang akan dihilangkan. Nah, langkah yang terakhir, kurangkan atau tambahkan kedua persamaan agar variabel yang akan dihilangkan tersebut berkoefisien 0 sehingga didapatkan nilai variabel lain yang kita inginkan. Kita masuk ke contoh soal. Di sini ada di nomor 1 pertanyaannya. Tentukan penyelesaian dari SPLDV, yaitu yang pertama X ditambah Y sama dengan 8 dan X dikurang Y sama dengan 2 dengan metode eliminasi. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Langkah yang pertama, kalian harus menghilangkan variabel X atau mengeliminasi X untuk mendapatkan nilai Y. Caranya bagaimana? Kurangkan persamaan 1 dan persamaan 2 karena di sini sudah sama, tanda keduanya positif dan angka koefisiennya juga sudah sama. Perhatikan, susun berjajar ke bawah seperti ini sehingga kalian bisa melihat di sini koefisien X sudah 1 semuanya. Karena kita akan menghilangkan variabel X, kita bisa langsung mengurangkan persamaan 1 dengan persamaan kedua sehingga didapatkan angka untuk variabel Y-nya menjadi 2Y sama dengan 6. Perhatikan bagaimana mendapatkan nilai 2Y. Di sini X dikurang X sudah sama dengan 0. Selanjutnya Y dikurang negatif Y itu sama dengan positif 2Y. Untuk konstanta di ruas kanan didapat dari angka 8 dikurang 2 menjadi 6. Nah, nilai Y sama dengan 6 dibagi 2. Selanjutnya nilai Y kita dapat sama dengan 3. Langkah berikutnya adalah mengeliminasi atau menghilangkan variabel Y untuk mendapatkan nilai X. Kita susun lagi persamaan 1 dan persamaan 2-nya berjajar seperti ini. Kemudian kalian lihat pada variabel Y tandanya berlawanan. Supaya hilang, maka proses persamaan 1 akan ditambah dengan persamaan kedua. Perhatikan, jadi kita mendapatkan nilai X bagaimana? X ditambah X sama dengan 2X. Karena nilai Y sudah 0, selanjutnya konstanta sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Sehingga nilai X kita dapatkan menjadi 10 dibagi 2, yaitu X sama dengan 5. Jadi penyelesaiannya kita dapatkan adalah nilai X sama dengan 5 dan Y sama dengan 3 atau ditulis dalam bentuk 5,3. Kita lanjutkan ke contoh yang nomor 2. Di sini pertanyaannya, tentukan penyelesaian SPLDV 2X ditambah Y sama dengan 5 dan yang kedua yaitu persamaan 3X dikurang 2Y sama dengan 11 dengan metode eliminasi. Bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan langkah yang pertama, kita hilangkan
variabel X atau eliminasi X untuk mendapatkan nilai Y dengan cara menyamakan koefisien X. Di sini angka koefisien pada variabel X berbeda, yaitu 2 dan 3. Kalian harus menyamakannya dulu dengan cara mencari KPK bilangan 2 dan 3, yaitu 6. Nah, bagaimana supaya koefisien X dari 2 menjadi 6 harus dikalikan 3. Di sini jadi dalam kurung ya keterangannya kedua ruas dikalikan 3. Nah, selanjutnya bagaimana angka 3 menjadi 6? Kalian harus mengalihkan dengan 2. Jadi kedua ruas semuanya harus dikalikan 2 supaya persamaan bernilai sama atau setara. Nah, kalian perhatikan menjadi persamaan 1 berubah angkanya menjadi 6X ditambah 3Y sama dengan 15. Perhatikan setiap suku harus dikalikan 3. Selanjutnya persamaan kedua ruas dikalikan 2. Angkanya berubah menjadi 6X dikurang 4Y sama dengan 22. Perhatikan lagi setiap suku harus dikalikan 2. Nah, setelah koefisien X sama angkanya 6, kalian lihat sama-sama positif supaya 0. Keadaan ini persamaannya harus dikurang supaya variabel X bernilai 0. Nah, selanjutnya kalian hitung untuk variabel Y menjadi 3Y dikurang negatif 4Y menjadi 7Y, dan hitung juga konstanta 15 dikurang 22 menjadi negatif 7. Kita mendapatkan nilai Y dengan cara yaitu negatif 7 dibagi 7. Selanjutnya Y nilainya adalah sama dengan negatif 1. Oke, kita selanjutnya mengeliminasi nilai Y untuk mendapatkan nilai X dengan cara menyamakan koefisien Y. Perhatikan di sini pada persamaan 1 dan persamaan 2, angka koefisien pada variabel Y juga berbeda. Ya, yang atas angka koefisiennya 1, yang bawah nilainya negatif 2. Nah, supaya sama kalian harus mencari KPK bilangan 1 dan 2 yaitu 2. Nah, supaya persamaan 1 variabel koefisien pada variabel Y-nya bernilai 2, maka kedua ruas harus dikalikan 2. Kita mendapatkan persamaan 1 menjadi 4X ditambah 2Y sama dengan 10. Selanjutnya untuk persamaan kedua kita buat seperti semula, yaitu 3X dikurang 2Y sama dengan 11. Nah, dari keadaan ini kalian perhatikan kita akan menghilangkan variabel Y. Kalian lihat angkanya pada persamaan 1 positif 2 dan pada persamaan kedua negatif 2. Supaya variabel Y ini bernilai 0, maka proses persamaan keduanya harus ditambah. Nah, kita hitung selanjutnya kita dapatkan 4X ditambah 3X sama dengan 7X. Selanjutnya pada konstanta nilainya 10 ditambah 11 menjadi 21. Kita hitung X sama dengan 21 dibagi 7 sama dengan 3. Kita dapatkan penyelesaiannya menjadi adalah nilai X sama dengan 3 dan nilai Y sama dengan negatif 1. Ditulis sebagai pasangan koordinat 3, negatif 1. Oke, kita masuk poin B, menyelesaikan SPLDV dengan metode gabungan. Metode gabungan adalah suatu metode yang digunakan untuk menentukan himpunan penyelesaian suatu SPLDV dengan cara menggunakan dua metode sekaligus, yaitu yang biasa digunakan adalah metode eliminasi dan selanjutnya adalah metode substitusi. Jadi langkah-langkah yang harus kalian lakukan adalah yang pertama, menerapkan metode eliminasi dahulu terhadap suatu variabel. Selanjutnya, setelah suatu variabel didapatkan, kalian mensubstitusikan nilai variabel itu ke salah satu persamaan untuk mendapatkan variabel yang lainnya. Oke, perhatikan contoh soal berikut. Tentukan penyelesaian SPLDV 2X ditambah Y sama dengan 5 dan 3X dikurang 2Y sama dengan 11 dengan metode gabungan.
Oke, bagaimana penyelesaiannya? Perhatikan. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mengeliminasi salah satu variabel. Di sini misalkan mengeliminasi X dengan cara menyamakan koefisien X, yaitu kita cari dulu KPK koefisien variabel X. Perhatikan pada persamaan 1 dan 2, angka di sini koefisien X adalah 2 dan 3. Maka yang harus kalian lakukan adalah menjadikan koefisien di sini sama-sama bernilai 6. Nah, pada persamaan 1, kedua ruas harus dikalikan 3 menjadi 6X ditambah 3Y sama dengan 15. Nah, pada persamaan kedua ruas harus kalikan 2 menjadi 6X dikurang 4Y sama dengan 22. Selanjutnya, setelah kalian lihat angka pada variabel X sudah sama-sama dengan 6, nah supaya variabel X ini bernilai 0, kita harus mengurangkan persamaan 1 dengan persamaan kedua. Didapat, yaitu menjadi 3Y dikurang negatif 4Y. Selanjutnya didapatkan nilai 7Y untuk variabel Y. Dan untuk konstantanya menjadi 15 dikurang 22, yaitu negatif 7. Kita hitung nilai 7 menjadi nilai Y sama dengan negatif 7 dibagi 7 sama dengan negatif 1. Nah, langkah berikutnya setelah kalian mendapatkan nilai salah satu variabel, dalam hal ini Y sama dengan negatif 1, kalian substitusikan atau masukkan nilai Y sama dengan negatif 1 ke salah satu persamaan. Misalnya di sini dimasukkan ke persamaan 1. Kita dapatkan menjadi 2X ditambah Y sama dengan 5, ganti Y-nya menjadi negatif 1. Kalian hitung menjadi 2X dikurang 1 sama dengan 5. Selanjutnya hitung, pindahkan negatif 1 ke ruas kanan menjadi positif 1. Didapatkan 2X sama dengan 5 ditambah 1 yaitu 6. X selanjutnya dihitung 6 dibagi 2 dan sama dengan 3. Jadi penyelesaian yang kalian dapatkan adalah X nilainya 3 dan Y nilainya negatif 1. Di dalam koordinat menjadi 3, negatif 1. Contoh soalnya yang lain, perhatikan di sini ada nomor 1. Tentukan penyelesaian dari SPLDV 3X dikurang 5Y ditambah 23 sama dengan 0 dan 4X ditambah 2Y dikurang 4 sama dengan 0. Bagaimana penyelesaiannya? Oke, di sini langkah yang harus kalian lakukan adalah mengeliminasi salah satu variabel. Misalnya di sini variabel X. Langkah berikutnya koefisien X harus sama, yaitu dengan cara mencari KPK-nya. Oke, perhatikan pada persamaan 1 di sini angkanya 3X dikurang 5Y sama dengan negatif 23 didapat dari memindahkan konstanta plus 23 ke ruas kanan menjadi negatif 23. Nah, pada persamaan kedua 4X ditambah 2Y sama dengan 4. Kalian perhatikan angka koefisien pada variabel X di sini belum sama, yaitu 3 dan 4. Kalian harus menyamakannya dengan cara mencari KPK 3 dan 4 yaitu 12. Nah, langkah berikutnya angka 3 supaya 12 kalian kalikan 4. Jadi aturannya kalian harus mengalihkan semua suku dengan 4 didapat pada persamaan 1 menjadi 12X dikurang 20Y sama dengan negatif 92. Selanjutnya untuk persamaan kedua, kalian harus mengalihkan semua suku dengan angka 3. Didapatkan yaitu persamaan berikutnya menjadi 12X ditambah 6Y sama dengan 12. Oke, setelah kalian menyamakan koefisien pada variabel X, kalian perhatikan berikutnya di sini angka variabel X ini sama-sama positif. Supaya bernilai 0, maka proses persamaan harus dikurang. Jadi selanjutnya perhatikan berikutnya di koefisien variabel Y. Di sini angkanya menjadi kita hitung negatif 20 dikurang dengan 6 didapat menjadi negatif 26Y. Selanjutnya pada konstanta negatif 92 dikurang 12 adalah negatif 104. Kita hitung nilai Y sama dengan negatif 104 dibagi negatif 26 menjadi Y sama dengan positif 4. Ya, ingat pembagian sama-sama negatif hasilnya
positif. Selanjutnya langkah berikutnya yaitu substitusikan nilai Y sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Misalnya di sini diambil ke persamaan 1, didapat 3X dikurang 5Y sama dengan negatif 23, menjadi ganti Y-nya dengan angka 4, didapat 3X dikurang 5 kali 4 sama dengan negatif 23. Hitung 3X dikurang 20 sama dengan negatif 23. Selanjutnya pindahkan konstanta negatif 20 ke ruas kanan menjadi positif 20. Hati-hati menghitungnya. 3X selanjutnya sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 dibagi 3, didapat X nilainya sama dengan negatif 1. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan negatif 1 dan Y sama dengan 4 ditulis dalam bentuk pasangan koordinat menjadi negatif 1,4. Kita lihat contoh yang kedua. Tentukan penyelesaian dari 3X ditambah 2Y sama dengan 17 dan X per 3 dikurang Y per 2 sama dengan negatif 1. Oke, penyelesaiannya bagaimana? Kalian perhatikan di sini SPLDV-nya berbentuk ada pecahan. Maka langkah yang harus kalian lakukan adalah dibulatkan dengan cara kedua ruas dikalikan dengan KPK penyebutnya. Oke, perhatikan di sini persamaan 1 tetap kita tulis menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 17 karena sudah bulat. Perhatikan di persamaan kedua. Angka penyebutnya 3 dan 2. Jadi kalian kalikan dengan 6. 6 dari mana? Adalah KPK dari 3 dan 2. Kalian kalikan semua sukunya kanan dan kirinya menjadi 6 dikali dalam kurung X per 3 dikurang Y per 2 sama dengan 6 dikali negatif 1. Selanjutnya dihitung menjadi disederhanakan 2X dikurang 3Y selanjutnya sama dengan negatif 6. Nah, kalian sudah mendapatkan dua buah persamaan yang angkanya sudah sama-sama bulat. Perhatikan lagi selangkah berikutnya. Untuk mengeliminasi X, kalian lihat pada persamaan 1 dan 2 angkanya belum sama. Angka koefisien variabel X-nya belum sama. Nah, kita lanjutkan dengan cara mencari KPK keduanya yaitu 6. Maka pada persamaan 1 kalikan dengan 2. Didapat persamaannya menjadi 6X ditambah 4Y sama dengan 34. Dan pada persamaan kedua, semua suku dikalikan dengan 3. Menjadi 6X dikurang 9Y sama dengan negatif 18. Oke, selanjutnya perhatikan karena kita akan mengeliminasi variabel X, maka karena sama-sama positif supaya 0 kita kurangkan. Sehingga didapat untuk persamaan 1 dikurang persamaan 2 menjadi 4Y dikurang negatif 9Y menjadi 13Y. Selanjutnya untuk konstanta 34 dikurang negatif 18 menjadi positif 52. Selanjutnya kita hitung Y sama dengan 52 dibagi 13, didapat nilai Y sama dengan 4. Selanjutnya substitusikan nilai Y sama dengan 4 ke salah satu persamaan. Misal di sini persamaan 1 didapat menjadi 3X ditambah 2Y sama dengan 17. Kita ganti nilai Y di sini menjadi angka 4, didapat menjadi 3X ditambah 2 kali 4 sama dengan 17. Hitung menjadi 3X ditambah 8 sama dengan 17. Hitung lagi, pindahkan angka 8 ke ruas kanan menjadi negatif 8. Kita hitung nilai X sama dengan 9 dibagi 3. X sama dengan 3. Jadi penyelesaiannya adalah X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4 dibuat dalam bentuk pasangan koordinat menjadi 3,4. Paham ya? Kita lanjut ke poin C. Menyelesaikan SPLDV khusus. Apa maksudnya? Oke, di sini perhatikan. Dalam sistem persamaan linear dua variabel, selain mempunyai hanya satu penyelesaian, dapat juga sistem persamaan itu tidak mempunyai penyelesaian atau bahkan memiliki banyak sehingga
berbentuk tak hingga penyelesaiannya. Perhatikan maksudnya apa. Gini, perhatikan gambar yang ada biar lebih jelas. Pada gambar yang pertama di sini kalian misalkan persamaan garis yang kuning, ada suatu persamaan garis kuning dan persamaan garis yang biru. Keadaan ini terjadi dua buah garis memiliki gradien yang berbeda. Jadi nanti kedua garis itu pasti dengan kemiringan yang berbeda akan berpotongan di satu titik. Jadi ulangi, karena memiliki kemiringan yang berbeda atau M1 tidak sama dengan M2, maka kedua garis itu akan berpotongan di satu titik. Dan titik itu adalah penyelesaian dari sistem persamaan linear tersebut. Nah, perhatikan pada keadaan gambar yang kedua. Di sini ada dua buah garis, ada dua buah persamaan yang gradien atau kemiringan garisnya adalah sama. Di sini M1 artinya sama dengan M2. Kalian sudah pelajari pada pembelajaran sebelumnya bahwa jika gradiennya sama, maka garis itu akan sejajar. Artinya kedua garis itu tidak akan pernah berpotongan dan tidak memiliki penyelesaian. Nah, perhatikan lagi ada keadaan yang ketiga. Di sini gambarnya garis kuning dan garis biru. Jadi persamaan dua buah garis ini berhimpit. Gradiennya sama, konstantanya sama, semuanya sama. Jadi di sini G1 garis 1 sama nilainya dengan garis yang kedua dan bersifat garis yang bertumpuk atau berhimpit. Nah, kalau kondisi seperti ini maka penyelesaiannya akan sangat banyak sekali, memiliki tak hingga penyelesaian. Oke ya, kita perhatikan contohnya. Tanpa menggambar grafik, tentukan apakah sistem persamaan berikut memiliki tepat satu penyelesaian atau tak hingga penyelesaian atau tidak memiliki penyelesaian. Jelaskan. Oke, di sini pertanyaan yang A dulu. Kita jawab yang A dulu ya. Di sini persamaannya ada 2, Y sama dengan 5X dikurang 9, dan persamaan yang kedua Y sama dengan 5X ditambah 9. Perhatikan pembelajaran sebelumnya, gradien itu adalah angka pada koefisien X. Di sini gradien kedua garis sama-sama bernilai 5. Jadi kedua garis memiliki gradien atau kemiringan yang sama, pasti kedua garis akan sejajar dan tidak memiliki titik potong. Karena tidak memiliki titik potong, maka sistem persamaan linear dua variabel tersebut tidak ada penyelesaiannya. Ngerti ya? Kita lanjut ke contoh pertanyaan yang B. Di sini persamaan garisnya ada Y sama dengan 6X ditambah 2, dan yang kedua persamaannya Y sama dengan 3X ditambah 1. Kalian lihat lagi gradien garis di sini, angka koefisien pada variabel X berbeda. Yang satu M1-nya 6 dan gradien yang keduanya adalah 3. Karena kedua garis memiliki gradien yang berbeda, maka garis akan berpotongan dan memiliki satu titik perpotongan. Nah, jadi karena memiliki satu titik potong, berarti sistem persamaan linear tersebut ada satu penyelesaiannya. Oke, paham ya? Kita lanjut ke poin C. Di sini persamaan garisnya yang pertama Y sama dengan 8X dikurang 2, dan yang kedua persamaannya ditulis dalam bentuk Y dikurang 8X sama dengan negatif 2. Kalian perhatikan di sini sebenarnya kedua persamaan garis ini bernilai sama, hanya beda cara penulisannya saja ya. Yang satu berbentuk eksplisit, yang satu berbentuk implisit seperti ini. Karena kedua garis mempunyai angka yang sama, kemudian koefisien juga sama, dan kedua garis memiliki kemiringan juga yang sama, maka kedua garis akan berhimpit. Artinya mempunyai banyak titik penyelesaian. Sehingga bisa disimpulkan bahwa untuk sistem persamaan linear dua variabel ini memiliki tak hingga penyelesaian. Oke. Demikianlah pembelajaran kita minggu ini. Pertanyaan tugasnya yaitu buatlah rangkuman materi dan kerjakan latihan seperti yang ada pada layar.
Silakan disimak ulang bagi yang belum paham. Selamat belajar, semoga sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.